warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Today we will learn about recount text. Oke, silakan Wisnu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siapa coba dilihat temannya yang tidak hadir? Hadir semua kan? Hadir. Ya, good. Alhamdulillah. Sehat semua, bisa hadir semua ya. Kita akan melanjutkan ke materi. Ya, siap-siap. Ya, siapkan buku paketnya, siapkan buku tulisnya. Do you still remember the material in the last time? Masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Recount text. Oke. What is recount text? Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, Wisnu? Wisnu tidak bisa lupa ya. Oke, ada yang bisa? Dila? Dila, can you answer what is the recount text? Kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, itu kata Dila ya. Ada yang bisa menambahkan? Apa itu recount text? Ya. Teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau yang disebut pengalaman pribadi. Oke, good. Elisa ya. Elisa menambahkan, melengkapi apa yang disampaikan oleh Dila. Bagus itu. Ya. Coba diingat-ingat lagi. What is the generic structure? Susunannya bagaimana itu recount text? Sebuah teks recount mempunyai susunan. Pertama-tama harus apa, terus selanjutnya apa lagi ya? Masih ingat? Masih. Ya, oke. Cung yang masih ingat, yang bisa menjawab. What is the generic structure of recount text? Pengenalan. Good. Peristiwa. Rangkaian atau kesimpulan. Oke, in English, dalam bahasa Inggris. Oke. Sebutkan recount text ya. Recount text, generic structure. Ya. The first, yang pertama-tama apa? Orientation. Orientation. Good. And then what else? Apalagi? Events. Okay. And then the last? Reorientation. Reorientation. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dila. Orientation itu pengenalan, pendahuluan ya untuk sebuah teks. Event, peristiwa. Peristiwa itu kan tidak cuma satu tetapi 2, 3, 4. Nah, itu rangkaian peristiwa, event. Kemudian ada reorientation. Apa itu? Kesimpulan. Good. Kalian masih ingat materi yang lalu, tetapi mungkin agak-agak lupa sedikit ya. Mari kita simak tayangan berikut. Coba dilihat.
orientation seperti yang barusan ya. Ada lagi setelah ini adalah apa? Events atau peristiwa. Yang ketiga apa? Coba lihat, benar? Ya, good. Reorientation. Dari tayangan barusan kita sudah ingat lagi pelajaran yang sudah lalu tentang apa itu konteks, generic structure-nya, social function-nya atau kegunaannya, kemudian juga katanya ciri-cirinya barusan ya. Apa ciri-cirinya? Social function konteks menggunakan kalimat dalam bentuk past. Bentuk past itu bentuk yang sudah lalu. Kemudian menggunakan conjunction atau kata hubung. Kata hubungnya apa? Then, after that, and then apa lagi? Ya, before dan seterusnya. Good. Sekarang kalian secara berkelompok melihat buku halaman 187. Open your book, page 187. Ya. Silakan boleh ke depan. Sebentar saja kita akan mempelajari teks ini. Naila Azkia, maju ke depan. Silakan dibacakan. Oke, yang lain menyimak ya sambil memperhatikan. Yes, last Saturday, my little sister Dina did something funny. She got up very late at 6. She ran fast to the bedroom. She thought. Attention your book. Perhatikan bukunya. She thought she would be late to school. You forgot it's white Saturday. She looked a very quick bag, good dressed, to head back and airport to school. She did not ever have breakfast. After walking from my meditation, she noticed that the doctor children were going to school. Oke, Ina, cukup. Naila, give applause untuk Naila. Oke, sampai mana barusan Naila? Sampai sini. Iya, oke. Next, lanjutkan oleh Nandita. Nandita, come here. Oke, silahkan lanjutnya. Soon she realized it was Saturday. Oke, coba. Yang lain perhatikan ya, Soon she realized it was Saturday. So she walked back home. We all looked at her when she got home. She also looked at herself and sister. Oke, give applause for Nandita. Berikan tepuk tangan untuk Nandita. Ya. Nah, dari teks recount yang dibacakan barusan ada pelakunya di sana, ya. Siapa di sana? Ada siapa? Ada Dina, ya, Dina is my little sister. Dina itu adik saya, adik perempuan saya. Jadi siapa di sini yang bercerita? Saya sebagai kakaknya dari Dina. Kenapa Dina? Katanya barusan ya. Barusan Dina bagaimana yang dibacakan oleh Nandita? Barusan Dina itu hari Sabtu pagi-pagi dia tidak nyadarkan hari Sabtu di kebanyakan sekolah sudah pada libur ya. Nah, dia bangun
sekolah Dina juga libur kalau hari Sabtu. Dia bangun cepat-cepat mandi, cepat-cepat berpakaian, cepat-cepat ke sekolah. Ya, diperhatikan oleh kakaknya. Belum sempat kakaknya memberitahu dia sudah pergi ke sekolah. Tiba-tiba sebentar dia pergi, dia sudah balik lagi. Loh, kenapa? Dia sadar kalau itu hari Sabtu, ya libur sekolahnya. Terus kakaknya mentertawakan. Akhirnya Dina juga geli sendiri, tertawa sendiri. Jadi mereka tertawa bersama-sama. Something funny, sesuatu yang lucu ya. Nah, sekarang mungkin kalian juga punya cerita nih ya. Cerita, di sini punya cerita. Cung, ada yang punya cerita di grup E? Ya, apa itu ceritanya? Silakan nanti ditulis ya. Bu, saya pernah pergi ke Pangandaran, saya pergi ke kebun binatang misalnya. Saya pergi ke mana lagi? Bali. Punya pengalaman seperti itu. Nah, ditulis dalam bentuk teks. Namanya teks apa? Recount text. Oke, berunding. Ya, bagus. Kelompok A sudah 4 orang, kelompok B 4 orang, kelompok C, kelompok D, kelompok E ada yang 3 orang, tidak apa-apa ya. Silakan berunding, menuliskan apa, nanti dibacakan ya. Kalau sudah selesai, atau bawa ke ibu, nanti ibu lihat pekerjaannya. Ya, silakan. Oke, kita sudah tiba di ujung waktunya ya. Pertemuan kali ini hampir selesai, tapi kita harus bisa menyimpulkan materi tadi ya. Rekonteks itu apa? Nah, kita simpulkan, rekonteks adalah teks yang bagaimana? Menceritakan tentang pengalaman pribadi. Boleh pengalaman orang lain? Boleh. Jadi seperti tadi yang dibacakan di buku ini ya.
pengalaman adiknya. Boleh itu pengalaman orang lain. Jadi pengalaman pribadi dari adiknya. Bukan berarti pribadi itu harus sendiri ya. Nah, kemudian generic structure-nya terdiri dari 3, yaitu pertama orientation, kedua yang ketiga reorientation. Nah, tugas untuk kalian di rumah, kalau barusan kita berkelompok ya, jangan lupa tugas kelompok yang tadi diselesaikan juga ya. Nah, nanti di rumah buat masing-masing, pasti akan berbeda dan semakin banyak cerita ya. Nah, untuk kita bacakan di depan pada pertemuan yang akan datang, masing-masing membacakan cerita. Are you ready? Siap? Nah, gitu dong. Siap, harus semangat ya. Harus semangat. Anak-anak muda sekarang harus semangat belajar ya. Nah, buat masing-masing cerita yang berbeda-beda dikumpulkan dan dibacakan pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu tugasnya ya dari Ibu. Sekarang silahkan pimpin doa lagi ya, Wisnu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.